Komunikasi persuasi, yaitu menurut H.A.W. Wijaya 2002 yang mengatakan bahwa komunikasi persuasi ini tidak lain daripada suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan membujuk tanpa memaksa, tanpa kekerasan, yaitu merupakan bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan khusus dan terarah untuk mengubah perilaku orang lain sebagai sasaran komunikasi. Tujuan dari komunikasi persuasi yaitu 1. Mengubah sikap, memotivasi audien untuk mengubah sudut pandang, perilaku, dan keyakinan mereka. 2. Menggerakkan tindakan, yaitu mendorong audien untuk mengambil tindakan yang diinginkan seperti membeli produk atau mendukung suatu tujuan. Dan yang ketiga yaitu membentuk hubungan, yaitu membangun ikatan emosional dengan audien dan memperkuat hubungan antar komunikator dengan penerima pesan. Publisitas merupakan kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang produk atau jasa atau hal lain yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Publisitas dapat menghasilkan image. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan vers atau media. Publisitas adalah sarana atau alat yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi baik itu tentang berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan. Semakin banyak publisitas, semakin baik kinerja seorang public relation. Selanjutnya, bentuk-bentuk publisitas, yaitu yang pertama, pure publicity, yaitu publisitas yang mengambil keuntungan pada momentum peristiwa biasa. Yang kedua adalah free publicity, yaitu terjadi karena ada suatu perusahaan yang menarik perhatian media massa sehingga ditayangkan tanpa diminta. Yang ketiga adalah paid publicity yang artinya menyewa ruangan atau waktu siaran dalam media massa. Yang keempat adalah Science publicity, terjadi melalui peristiwa-peristiwa penting yang menjadi topik of the day hari itu. Terima kasih. Teknik komunikasi perintah atau biasa disebut sebagai teknik komunikasi instruksif adalah sebuah penyampaian pesan yang dikemas sedemikian rupa untuk dipahami sebagai perintah. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa perintah yang diberikan dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi ini biasa ada di lingkungan organisasi, militer, ataupun situasi di mana membutuhkan kepemimpinan atau pengelolaan tugas. Lalu ada teknik komunikasi kampanye, yaitu cara atau strategi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penyebaran komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi, menginformasikan, serta menggerakkan audiens sesuai dengan tujuan tertentu dari kampanye. Namun, tujuan utama dari kampanye itu sendiri adalah untuk menciptakan dampak dari perilaku, pandangan, atau kesadaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari kampanye itu sendiri. Kemudian, ada teknik komunikasi lobby, yaitu cara atau strategi yang digunakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau pemegang kekuasaan dalam rangka mendukung kepentingan atau pendapat tertentu. Lalu, tujuan utama dari teknik komunikasi ini adalah untuk membangun hubungan, menyampaikan informasi, dan juga untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan atau entitas tertentu. Yang keenam, human relation. Human relation ini yaitu hubungan manusiawi yang termasuk dalam komunikasi antarpersonal atau interpersonal communication, sebab berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis. Ada 3 faktor yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupannya dengan manusia lain, yaitu imitasi, simpati, dan sugesti. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tanggapan yang dipelajari hasil interaksi dan pengaruh lingkungan, bukan bawaan sejak lahir. Imitasi tidak selalu positif dan banyak yang negatif. Yang kedua, simpati. Simpati adalah perasaan tertariknya seseorang oleh orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logika, melainkan berdasarkan penilaian perasaan. Yang ketiga, sugesti. Sugesti yaitu mengoper tingkah laku atau adat kebiasaan dari orang lain tapi tanpa suatu pertimbangan. Sugesti ini sangat memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Yang ketujuh, negosiasi. Negosiasi yaitu pembicaraan dengan orang lain dengan maksud mencapai suatu kesepakatan untuk mengatur dan atau untuk mengemukakan. Bill Begley mengemukakan bahwa negosiasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan
yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan di masa mendatang. Oleh karena itu, negosiasi ini memiliki prinsip win-win solution atau saling menguntungkan. Selain mengetahui tentang pengertian negosiasi sendiri, kita juga penting mengetahui tujuan dari negosiasi yang dilakukan. Yang pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan oleh semua pihak. Yang kedua, menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. Yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana pihak semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Selain dari tujuan negosiasi, ada karakteristik negosiasi. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individu maupun perwakilan instansi. Yang kedua, memiliki ancaman atau mengandung konflik yang terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar ataupun tukar-menukar. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, bentuk tubuh, maupun ekspresi wajah atau body language. Yang kelima, biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Yang keenam, akhir dari negosiasi yaitu adanya kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Meskipun kesepakatan tersebut misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Diplomasi merupakan setiap orang yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun yang di dalam setiap hal dilakukan wakil-wakilnya mendapat otorisasi. Di sini ada model hubungan diplomasi. Diplomasi jika terdapat konflik atau perbedaan dalam kepentingan suatu negara atau kelompok. Adapun model atau jenis diplomasi menurut S.L. Roy antara lain. Diplomasi komersial atau perdagangan, sebuah bentuk jasa pelayanan pemerintah kepada komunitas pengusaha yang bertujuan untuk sebuah pembangunan bisnis internasional. Yang kedua, diplomasi demokratik. Diplomasi ini berlangsung secara terbuka dengan memperhatikan suara rakyat. Diplomasi totaliter lebih menonjolkan peningkatan peran negara dan sekaligus menambah tuntutan yang dibuat oleh negara tentang kesetiaan dan pengabdian rakyat. Diplomasi melalui konferensi. Diplomasi preventif sebagai bentuk pencegahan konflik yang dianggap bisa menyebar sehingga bisa menimbulkan perang dunia dalam kerangka perang dingin. Yang terakhir, diplomasi sumber daya. Diplomasi yang berdasarkan kepada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara guna mempengaruhi negara lain agar mengabulkan apa yang diajukannya. Nah, di sini ada komunikasi online. Komunikasi online yaitu komunikasi yang terhubung dengan jaringan, proses pertukaran informasi, pesan, atau interaksi melalui berbagai platform digital atau internet. Di sini ada jenis-jenis komunikasi online. Yang pertama ada konferensi video. Konferensi video telah berkembang menjadi salah satu jenis komunikasi online terbaik saat ini. Organisasi mendapat manfaat dari konferensi online melalui rapat, terpopuler melalui Zoom. Yang kedua, chat atau obrolan. Chat atau obrolan terjadi secara real time. Pengguna obrolan relay internet menggunakan program luar untuk membuat koneksi dengan server IRC. Pesan instan adalah program yang dapat diunduh yang digunakan orang untuk berkomunikasi. Obrolan berbasis web adalah obrolan online yang diakses melalui browser biasa. Yang tiga, whiteboard. Whiteboard interaktif adalah jenis alat komunikasi paling baru di internet. Alat ini populer untuk komunikasi online dalam pendidikan. Whiteboard memungkinkan pengguna menggambar, menulis, dan berkomunikasi dengan bantuan antarmuka yang menggantikan papan tulis fisik nyata. Yang empat, ada forum. Ada banyak metode yang dimaksud untuk forum online. Ini ada papan diskusi, kelompok diskusi, dan papan buletin. Yang lima, ada suara melalui IP.
Voice over IP adalah kata yang dicairkan mengacu pada perubahan suara yang dilakukan melalui tautan internet alih-alih melalui saluran telepon biasa. Beberapa perusahaan biasa menggunakan VoIP sebagai pengganti saluran telepon tradisional. Yang keenam, email atau surat. Email singkatan dari electronic mail atau surat elektronik surel adalah salah satu alat lama dalam jenis komunikasi online. Email memungkinkan pengguna untuk mengubah foto, mendapatkan berita, dan mengirim file dari berbagai belahan dunia.